Alright guys, balik bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri belajar forex. Di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana kita bisa trading di GBP Aussie yang pada akhirnya naik sesuai dengan prediksi sebelumnya. Dan ini didorong oleh falling wedge dari pattern besar di daily chart oleh GBP Aussie. Kita trading beberapa kali entry ya hingga dapat yang terakhir, gerakan terakhir juga ada di AUD Jepang Yen. Itu juga ada rising wedge juga. Bahkan dia ada pattern rising wedge di dalam rising wedge. Kita dan beberapa member di VIP channel juga bisa mendapatkan profit yang cukup signifikan ya, ratusan pips dari GBP Aussie dan juga AUD Jepang Yen pada minggu lalu. Di video kali ini juga gue akan menjelaskan bagaimana kita bisa trading dengan berbagai macam sudut pandang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, halo guys, ini adalah video daily vlog hari Jumat 10 Juli. Sekarang ini jam 8.33 pagi. Oke, kita singkat aja. Di sini kemarin posisi GBP AUD ya, ini berhasil terus naik. Dan ini sebenarnya kalau target idealnya itu kan dia di sini menjadi penan. Oke. Nah, penan ini itu kita kalau tarik Fibonacci, oke, targetnya sebenarnya yang 1618. Di sana, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari tren yang lebih besarnya, maka ini berpeluang membentuk ABCD pattern gitu ya, dimana impuls ini kita copy dan dia ada kemungkinan menuju sampai atas sana, apalagi ini didukung oleh falling wedge dari higher time frame. Dan kalau kita lihat di sebelah sini juga ada resisten yang cukup kuat, so ini bisa ya kalau kita mau geser TP, cuma saya pakai 140 pips aja dulu di sini dari entry ya, target 140 pips. Lalu berikutnya di AUD Jepang Yen, kemarin saya itu tradingnya sell dan alasan entry-nya mungkin saya jelasin di sini ya. AUD Jepang Yen ini kita delete dulu. Oke, AUD Jepang Yen ini kita lihat dari luar sedikit. Nah, di sini kita tahu ya bahwa kemarin itu ada resisten kuat. Saya juga pernah bikin video daily vlog minggu lalu ini, dan dia reject dari level resisten kuat itu. Oke, sekarang dia pelan-pelan naik. Nah, ketika dia mulai pelan-pelan naik, di sini bentuknya ada resisten yang cukup kuat. Oke, perhatikan. Di sini ya, ada resisten kuatnya. Bahkan di sini itu bentuknya seperti head and shoulder. Gitu ya. So, level ini merupakan level kuat ya, kakinya di sini. Ini strukturnya. Dia kena. Oke, dan ada juga kena di sini ya, supportnya. Oke, dan kemarin itu kenaikannya membentuk semacam rising wedge. Ini AUD Jepang Yen. Itu rising wedge di H4. Nah, kayak gini ya. Kalau kita lihat di H1 lagi, itu ada rising wedge kecil, jadi ada pattern di dalam pattern kemarin itu. Nah, Anda perhatikan ada rising wedge kecil di sini, gedenya juga ada rising wedge. So, bagaimana targetingnya? Nah, targetingnya sebenarnya kalau pakai rising wedge yang kecil di H1 ya, di yang kecil di sini nih, kita tarik aja Fibonacci. Sebentar, mana Fibonacci-nya? Oke, kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. Targetnya itu 1.618. Itulah saya pasang pertama targetnya di 74.16 kan ya, 74.16. Nah, di sini nih. Ini targetnya dari Fibonacci dari sini ke sini. Ya, 1618-nya sebagai target, itu adalah rasio yang diutamakan atau prioritas. Nah, itu tadi guys, itu ada cuplikan dari daily vlog video, dimana daily vlog itu saya berikan kepada member saya di VIP channel. Itu kurang lebih 1-2 hari sekali saya selalu bikin video seperti itu, dan itu saya akan prediksi mengenai market yang dimana saya udah bikin watchlist dulu dan saya publish di channel Telegram. Lalu terkadang gini, terkadang ada entry dulu baru saya kasih penjelasan, ada terkadang saya bisa kasih penjelasan dulu baru saya kasih entry-nya, seperti itu ya, tergantung dari kondisi marketnya dan juga bagaimana posisi saya gitu loh. Misalkan seperti contoh, kalau marketnya ini belum terjadi dan kita bisa kasih penjelasan dulu, lalu nanti ketika eksekusi saya akan berikan signal. Tapi terkadang gini, terkadang posisinya saya belum bisa bikin video daily vlog, lalu marketnya udah bisa entry, jadi saya entry dulu, saya kasih signal dulu di VIP channel,
ya, di member tahunan dan bulanan. Di situ mereka bisa ikut, Anda bisa ikut nanti, lalu saya berikan dalam bentuk video penjelasan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nanti saya akan jelaskan mengenai kelanjutan ya per GBP Aussie ya, lalu juga di Audio Jepangian seperti apa mappingnya. Tapi sebelum ke sana, di sini saya ingin menjelaskan dulu, oke, bahwa seperti contoh GBP Aussie kemarin ya, itu saya ada jelaskan, itu dia ada penan. Penan itu kan gini ya, penan itu kalau di dalam tren naik, itu terkadang dia suka bentuk segitiga gini, oke. Jadi dia lagi tren naik, segitiga, 3 gerakan, lalu dia push naik ke atas. Nah, trading penan itu kan sebenarnya breakout gitu ya. Trading penan itu adalah entry-nya ketika terjadi breakout. Nah, kalau Anda perhatikan di video saya sebelumnya itu ya, saya ketika ngomong bahwa akan terjadi penan, justru saya sudah ada posisi buy kurang lebih di bawah sini. Nah, itu kenapa demikian gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya punya sudut pandang lain. Jadi terkadang trading itu kalau Anda sudah mempunyai pengalaman di bidang trading, skillnya sudah meningkat, maka Anda bisa melihat satu cara entry yang berbeda-beda terhadap satu mapping. Jadi terkadang kita mappingnya naik arahnya kemana, bisa nunggu penan dulu, tapi bisa dikombinasikan dengan teknik lain. Jadi contoh ya, saya gunakan juga EMA gitu ya. Saya gunakan EMA, di sini ada EMA. Biasanya saya gunakan beberapa teknik ya. Di antaranya EMA 2134 dan 90 ya, dimana itu merupakan angka-angka Fibonacci semua. Kayak merahnya 21, birunya 34, dan yang kuningnya atau hijaunya itu biasanya 90 ya, 89 atau 90 itu dari angka Fibonacci. Nah, bagi Anda yang belum mengerti Fibonacci, silakan Anda googling mengenai Fibonacci dan apa itu Fibonacci, kan itu sangat berguna bagi tools untuk trading. Nah, jadi contoh kemarin itu pada saat ketika terjadi si GBP Aussie-nya itu sedang membentuk penan, dia justru udah reject gitu ya. Jadi ketika dia jatuh di sini, nah ini saya cancel dulu gambarnya. Jadi ketika dia jatuh kemarin, nanti kita akan masuk ke chart ya. Itu dia di sini udah reject dulu di EMA 21 dan EMA 34-nya. Nanti kita buka ke grafik. Nah, sehingga ini membuat saya bisa entry bahkan sebelum penannya itu ditembus. Nah, jadi bukan berarti kalau penan itu Anda bisa entry duluan selalu ya. Anda harus mempunyai rules based strategi. Jadi strategi berdasarkan aturan yang baku, bahwa kalau misalkan dia mau membentuk penan dan ada alasan-alasan tertentu seperti misalnya reject EMA ya, itu mungkin kita bisa tradingkan lebih cepat. Jadi contoh di sini GBP Aussie kemarin itu ketika saya bicarakan posisinya itu yang di bawah sini ya, yang di bawah sini, dan inilah penannya. Jadi kalau misalkan saya gedein saya turunin H1, itu ketika penannya begini bentuknya, oke. Nah, breakout dari penannya itu adalah ketika swing high di sini tembus. Jadi kalau Anda trading penan, maka ketika breakout di sini, inilah buy-nya ya. Stop loss-nya diletakkan boleh di bawah swing low yang ini, boleh di bawah swing low yang ini, tergantung dari besarannya dan juga tergantung bagaimana Anda melakukan backtesting terhadap penan tersebut. Jadi cara entry penan dan cara pasang stop loss dan targetnya itu sangat personalized gitu ya, tergantung dari si trader itu sendiri. Nah, di sini saya biasanya pakai beberapa template. Anda nggak harus ikutin sama seperti saya ya, yang penting Anda tahu bagaimana cara membacanya. Jadi contoh di dalam tren indikator itu kan ada macam-macam ya. Di sini saya gunakan EMA 50 ya, diantaranya itu. Jadi ini EMA 50 untuk saya melihat tren-tren kuat. Terkadang market itu kalau udah trending dan cukup jelas, itu dia kita bisa lihat dengan cara lain. Di sini saya gunakan EMA ya, 213490. Saya pernah bikin video tentang itu, namanya indikator sakti. Bukan berarti benar-benar sakti ya, cuma saya kasih nama seperti itu karena ini membuat saya mempunyai pandangan yang berbeda terhadap grafik gitu. Dan kalau trennya udah kuat, biasanya dia akan terjadi pantulan-pantulan rejection gitu ya di area-area sini. Jadi kalau misalkan kemarin itu dia impulse, di sini koreksinya, di sini udah mulai reject daripada EMA 21 dan 34-nya, dan itu membuat saya cukup yakin bahwa bahkan sebelum ininya tembus penannya, saya sudah bisa memiliki entry posisi. Nah, tentunya bukan setiap penan saya melakukan ini, saya hanya melakukan itu ya, strategi seperti ini ketika ada beberapa kriteria yang terpenuhi. Jadi contohnya penan ini benar-benar penan yang bagus bahkan sebelum terbentuknya penan. Kenapa?
Karena terlihat jelas bahwa dari higher time frame-nya atau daily chart-nya itu membentuk falling wedge ya. Jadi contoh di sini saya gedein ya. Ini kan ada falling wedge ya. Jadi falling wedge ini kan bullish pattern dari daily chart. Jadi dia dari daily chart-nya aja udah ada potensi gerakan dari bawah sini di push ke atas gitu ya. At least kalau dari bentuk rising wedge ini ada kemungkinan dia akan nyampe ke sana. Oke, itu dari higher time frame-nya. Oke, nah lalu dia di sini pun sebelum dia membentuk penan, dia baru saja menembus break and close above ya, di atas dari resistance swing high yang di sini, bahkan swing high yang di sini gitu. Meskipun ekornya belum ya kalau yang di sini, tapi closingnya udah higher close di dua resistance, 1 dan 2. Nah, ini membuat saya menjadi punya satu pandangan yang lebih bullish dan lebih yakin gitu ya, bahwa ini ketika dia reject EMA saktinya, EMA 21 dan 34, yang kalau memang udah tren bagus biasanya dia akan tertahan di atas itu gitu ya. Nah, nanti ada pengamannya adalah EMA 90-nya. Jadi kalau misalkan Anda trading seperti ini, trading sistemnya stop loss-nya bisa diletakkan di bawah EMA 90 ya, atau Anda mau ganti dengan EMA 200 boleh juga. Yang penting Anda tahu apa yang Anda lakukan seperti itu. Nah, baru nanti ketika ini udah bergerak dengan lancar, kita bisa garis-garisin trend line-nya ya, dan kita udah tahu bahwa ini trennya udah naik seperti itu. Nanti dikombinasikan juga dengan stokastik ya. Kita bisa kombinasikan dengan stokastik di indikator yang di bawah sini. Biasanya saya tambahkan dengan stokastik. Lalu Bollinger Bands juga bisa. Jadi kita bisa trading dengan berbagai macam sudut pandang. Cuma jangan sampai Anda bingung ya, jangan sampai Anda bingung. Kalau Anda masih bingung, pastikan Anda trading dengan satu sudut pandang terlebih dahulu gitu ya. Jadi di VIP channel saya juga menjelaskan bahwa indikator itu ada sangat banyak sekali, dan indikator itu merupakan tools bagi trader ya, untuk mempermudah trader. Dan sebenarnya bukan hanya mempermudah, tapi membuat trader bisa mempunyai satu rules based strategi berdasarkan aturan baku. Salah satu aturan bakunya bisa menggunakan indikator. Misalnya contoh, Anda bisa mendefinisikan tren kuat atau tren misalnya uptrend. Uptrend itu bisa uptrend kuat, bisa uptrend biasa ya. Salah satunya Anda plotkan EMA 50 gitu ya. Misalnya contoh, di sini saya coba bedakan antara tren naik kuat dengan tren naik yang biasa kalau dia tetap kuat di atas EMA 50. Misalnya contoh seperti itu, Anda silakan melakukan backtesting. Jadi kalau misalkan dia mengayun-ngayun zigzag tidak pernah kena EMA 50, tentunya ini akan lebih kuat secara tren ya, lebih sehat, oke, dibandingkan dengan pair yang bergerak uptrend tapi bolak-balik tembus EMA 50-nya ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Terkadang market bolak-balik tembus EMA 50, balik lagi ke atas, tembus lagi bawah, tembus lagi ke atas ya, kondisinya uptrend gitu ya. Kenapa bisa dinamakan uptrend? Karena dia membentuk higher high dan higher low juga gitu. Tapi EMA 50 ini tabrak-tabrak. Tentunya kekuatan trennya berbeda dengan market yang bergerak terus di atas EMA 50. Nah, sehingga kita bisa menghadapi situasi seperti ini, kita bisa mempunyai reaksi yang berbeda dan cara entry yang berbeda menghadapi market yang lebih kuat trennya dengan market yang trennya tidak terlalu kuat gitu. Jadi sama-sama uptrend tapi ada yang kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan AUD Jepang Yen juga, karena ada trading AUD Jepang Yen ya kemarin ya. Nah, di sini ya, selanjutnya kemana nih? Ini contoh ya. Misalkan contoh seperti ini. Apakah AUD Jepang Yen ini akan turun atau akan naik? Nah, ini kembali lagi ke higher time frame dulu. Jadi selalu balik ke higher time frame, reject resisten, di sini jatuh, dia pelan-pelan naik. Ketika naik itu dia sudah tembus trend line ya di sini ya. Apalagi trend line ini cukup signifikan karena trend line ini beberapa kali 1 2 3 ya, 3 itu signifikan, yang keempat break. Nah, setelah break kemarin kita udah ada trading sell-nya ketika jatuhnya di sini. Lalu selanjutnya kemana? Ini udah, kalau mau enak ya kita tunggu lagi di atas sini. Itu kalau mau enak ya. Karena di sini ada resisten,
ada support yang ketika dia break, sangat mungkin setelah break dia lakukan retest, lalu kita trading sell ke bawah. Nah, ini biasanya dikaitkan lagi naiknya ini bisa diambil buy atau tidak, gitu ya. Naiknya ini bisa diambil buy atau tidak. Ini tergantung dari cara trader dalam melakukan entry dan analisa. Kalau saya tidak akan ambil buy, saya akan tunggu sell on strength ya. Saya akan tunggu dia naik, dan kalau memang dikasih naik gitu, dan kita bisa ganti dengan beberapa indikator lain. Jadi contohnya di sini saya pakai Bollinger Bands ya, karena kalau Bollinger Bands itu kalau udah marketnya ketinggalan, udah gerak ya, kayak gini, marketnya udah gerak seperti ini, udah Jepang Yen, lalu kita kan ada dua cara ya, kita tunggu ke resisten kuat, reaksi di sini contoh, lalu kita lakukan sell di sini. Nah, tapi market itu terkadang dia nggak sampai sini gitu. Dia terkadang naiknya cuma sampai sini doang, misalnya 74.40, lalu dia jatuh. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Anda bisa menyikapi ini dengan baik kalau Anda mempunyai beberapa sudut pandang. Oke, nah contohnya di sini saya gunakan Bollinger Bands dan saya melihat ada momentum ya dari tren turunnya. Momentum itu apa? Momentum itu ketika harga itu closing di luar daripada low Bollinger Band, itu momentum ke bawah. Kalau misalkan keluar ke atas, itu berarti momentum ke atas seperti itu. Oke. Nah, apalagi dibarengi dengan trend line yang ditembus di sini, plus ada inside bar yang ditembus. Nah, jadi ada price action, trend line, dan momentum keluar dari Bollinger Bands. Lalu dari sini saya bisa menurunkan lagi ya. Dan saya melihat turunkan time frame untuk saya pantau, contoh ya. Saya pantau level yang menjadi cukup penting gitu ya bagi pair ini. Jadi kalau misalkan saya turunkan ke time frame yang lebih rendah, saya akan melihat di top Bollinger Band dan EMA 50 dan EMA 200. Ini yang biru EMA 50 dan EMA 200. Jadi saya kombinasikan Bollinger Band lalu EMA 50 dan EMA 200, dan saya bisa menunggu mungkin ke level yang dekat-dekat sini ya untuk saya cari entry sell. Ya, apalagi nanti kalau ada pattern rising wedge di situ atau double top, tergantung dari price actionnya juga nanti seperti apa. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah beberapa sudut pandang. Jadi contoh, saya bisa nunggu di beberapa level ya. Tadi pertama saya nunggunya di sini atau di bawah sini. Jadi ini kita menentukan kill zone ya, dimana kita mau menunggu price action yang signifikan. Jika terjadi di sana ya, di dua level ini, saya bisa mencari entry. Oke, nah ini kembali lagi kepada gaya dan style dari masing-masing trader. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.